Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi Ramadan dengan NIM S1S1230009. Hari ini saya akan melakukan praktikum teknologi informasi dengan modul materi aplikasi perkantoran pengolah angka. Sekarang kita sudah berada di tampilan awal dari Microsoft Excel dan langsung saja kita akan membuat file baru dari Microsoft Excel. Nah, sekarang kita telah berada di dalam halaman baru dari Microsoft Excel. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana caranya kita untuk membuat halaman baru atau sheet baru pada Microsoft Excel. Caranya adalah dengan menekan simbol tanda plus pada kiri bawah seperti ini, dan secara otomatis lembar baru atau sheet baru akan terbuat secara otomatis. Yang selanjutnya adalah autofill atau pengisian data secara otomatis. Nah, hal ini akan mudah kita lakukan jika datanya itu berurutan. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan angka 1 dan angka 2 yang merupakan angka yang berurutan. Nah, setelah itu saya akan memblok 2 sel tersebut, dan kita semua bisa lihat di sini ada kotak kecil berwarna hijau. Kita cukup menekannya dan kita tinggal tarik sesuai angka yang kita mau berapa, misalkan 20. Nah, dan secara otomatis data yang kita inginkan itu akan terisi secara otomatis di sel-sel ini. Baik, yang selanjutnya adalah cara untuk membuat baris baru dan kolom baru yang kosong. Caranya cukup mudah. Kita cukup mengaktifkan salah satu sel yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya ingin mengaktifkan sel yang ada di sini. Lalu kita klik kanan dan pilih sisipkan atau insert. Lalu kita tinggal memilih ini, sisipkan seluruh baris. Lalu kita klik OK, dan sebuah baris baru akan tercipta. Bagaimana dengan membuat kolom baru? Caranya sama seperti tadi. Kita cukup klik kanan, pilih sisipkan atau insert, lalu pilih sisipkan seluruh kolom. Lalu kita klik OK, dan kolom baru akan tercipta di sel yang kita aktifkan tadi. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk menggabungkan suatu sel. Jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal mengaktifkan salah satu sel yang kita inginkan, lalu kita pilih range-nya atau sel yang ingin kita jadikan satu sel. Misalkan di sini saya ingin 3 kolom dan 4 baris. Lalu kita tinggal menekan icon ini, gabung, dan mengaktifkan. Sebelumnya saya minta maaf karena Microsoft Excel saya itu berbahasa Indonesia dan belum saya rubah ke bahasa Inggris. Baik, langsung kita lanjut kembali. Kita tinggal cukup menekan gabung dan ketengahkan. Kita tinggal klik, dan 3 kolom dan 4 baris yang tadi kita sudah blok akan berubah menjadi satu sel. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel sendiri ada 2 cara. Yang pertama, kita blokir dulu beberapa sel yang kita ingin jadikan tabel. Lalu kita pergi ke sini, di bawah font ini ada tanda panah ke bawah. Di sebelah sini kita klik, lalu kita pilih semua batas. Dan secara otomatis sebuah tabel akan tercipta. Nah, cara yang kedua adalah kita pilih kembali range dari tabel yang kita inginkan, dari sel-selnya. Kita blok, lalu kita pergi ke insert atau sisipkan, lalu kita pergi ke tabel, dan kita klik OK. Secara otomatis sebuah tabel akan tercipta juga dari sel yang kita blokir tadi. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan membuat grafik dari sebuah tabel. Caranya cukup mudah. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel. Kita cukup memblok semua tabelnya
dengan keterangannya juga kita blok, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke bagian yang diajarkan atau chart yang direkomendasikan. Kita klik, lalu di sini kita bisa lihat ada banyak sekali chart yang direkomendasikan oleh Excel yang mungkin bisa kita gunakan. Sebagai contoh, di sini saya mungkin akan menggunakan chart yang ini. Kita tinggal klik OK. Nah, secara otomatis grafiknya akan tercipta sesuai dengan isi tabel kita. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas rumus atau formula yang ada di Excel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data-datanya, dan kita akan membahas dari rumus yang pertama, yaitu rumus sum, yang dimana rumus sum ini gunanya untuk menjumlahkan data yang kita sajikan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mengaktifkan dulu rumusnya di dalam sel ini dengan cara mengetik tanda sama dengan, lalu kita ketikkan sum, lalu kita buka kurung. Setelah itu kita pilih data yang ingin kita jumlahkan. Misalkan di sini saya akan memilih data matematika, data fisika, dan data biologi, nilai biologi. Lalu kita tutup kurung, lalu kita ketik enter, tekan enter. Nah, secara otomatis datanya akan langsung dijumlahkan oleh rumus tersebut. Nah, untuk autofill-nya, untuk melakukan hal yang sama di data-data selanjutnya, kita hanya perlu autofill, yaitu menarik ke bawah, dan dia secara otomatis akan menjumlahkan data-data di bawahnya secara instan. Lalu rumus yang kedua yaitu max, yang dimana fungsinya itu untuk mencari data nilai yang paling tinggi, yang nilainya paling tinggi. Jadi kita langsung saja tulis sama dengan max, buka kurung, lalu kita pilih range data yang ingin kita cari, data nilai tertingginya, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter, dan nilainya akan langsung muncul, yaitu angka 99. Dan kita tinggal autofill agar data yang di bawahnya melakukan hal yang sama pada data yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah rumus min, yaitu fungsinya untuk mencari data terendah yang ada pada data. Jadi kita langsung saja masukkan sama dengan min, buka kurung, kita masukkan lagi range datanya seperti tadi, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter, dan dia akan langsung otomatis mencari data nilai yang terendah, dan kita tinggal tarik ke bawah untuk autofill. Lalu selanjutnya adalah rumus average, yang berfungsi untuk mencari rata-rata dari sebuah data. Jadi kita tinggal tulis saja average di sini, average, lalu kita buka kurung, kita pilih lagi data yang ingin kita cari rata-ratanya, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul nilai rata-ratanya, tinggal kita tarik ke bawah untuk autofill. Lalu rumus yang selanjutnya adalah rumus if, di mana berfungsi untuk memilih kondisi atau memeriksa kondisi. Nah, dari sini kita ingin membuat sebuah kondisi di mana jika nilai rata-ratanya itu lebih dari 75, maka dia akan muncul di sini tulisan tuntas. Sedangkan jika dia kurang dari angka nilainya dari 75, maka dia akan muncul tulisan hasilnya tidak tuntas. Nah, untuk melakukan itu kita langsung saja tulis di sini sama dengan if, lalu kita buka kurung. Selanjutnya kita pilih rata-rata yang ingin kita kondisikan, lalu kita ketik lebih dari atau sama dengan 75. Jadi jika nilai rata-ratanya itu lebih dari 75, maka dia akan
tampilkan tulisan tuntas, dan jika di bawahnya maka dia akan tidak tuntas. Di sini langsung kita ketikkan tanda petik tuntas untuk nilai jika dia true. Lalu jika dia nilainya false, di sini kita tuliskan tidak tuntas. Tanda petik, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter, dan selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah untuk autofill. Nah, di sini langsung muncul datanya, ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas. Nah, yang selanjutnya adalah rumus count, yang dimana fungsinya itu untuk menghitung data yang sudah kita proses. Jadi langsung kita ketik sama dengan count, buka kurung, kita pilih datanya yang ya, kita pilih datanya ada berapa, terus kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul angka 4 karena data yang kita pilih, yang kita masukkan di dalam nilai rapor ini adalah ada 4 data, 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini jumlah datanya akan muncul angka 4. Baik, rumus yang terakhir adalah yaitu untuk rumus untuk menggabungkan 3 atau lebih data yang ada di dalam sel, yaitu menggunakan concatenate. Jadi kita langsung tulis saja concatenate, lalu buka kurung, lalu kita masukkan data 1, kita pilih data pertama yaitu kata Muhammad, lalu kita ketik koma, lalu kita masukkan angka yang kedua. Oh, salah, maaf. Di sini kita harus menggunakan tanda koma. Lalu kita pilih data kedua, lalu kita pilih data koma lagi, kita pilih data ketiga, lalu kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, secara otomatis datanya akan langsung menggabungkan ketiga data yang sudah kita pilih tadi. Nah, namun kekurangannya di sini dia tidak ada spasi di antara 3 data yang kita pilih tadi. Jadi untuk mengakali hal tersebut, kita buka lagi rumusnya yang ada di sini. Nah, di sela-sela antara setiap data yang kita pilih itu kita tambahkan tanda petik kosong, yaitu seperti ini. Tanda petik, spasi 1 kali, tanda petik, lalu kita koma. Nah, di sela-sela data yang selanjutnya juga kita kasih tanda petik, spasi 1 kali, tanda petik lagi, lalu tambahkan koma, lalu kita tekan enter. Nah, secara otomatis akan muncul spasi pada setiap sela-sela data dari yang kita pilih. Jadi itu saja tadi praktikum yang telah saya praktekkan. Sekian dari saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.